Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashila Butsana Samsul dengan NIM 46120002. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan materi mengenai harga pokok produksi, metode harga pokok proses. Yang pertama yaitu pengertian harga pokok proses. Menurut Mulyadi, metode harga pokok proses merupakan biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama dalam proses tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan mengolah produknya secara massa. Produk yang akan dihasilkan merupakan produk standar dan secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik harga pokok proses. Yang pertama, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar. Yang ketiga, kegiatan produksi didasarkan pada anggaran produksi atau jadwal produksi untuk satuan waktu tertentu. Yang keempat, tujuan produksi didasarkan untuk mengisi persediaan yang selanjutnya dijual. Yang kelima, kegiatan produksi bersifat terus-menerus. Dan yang keenam, jumlah total biaya maupun biaya satuan dihitung setiap akhir periode. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan yang berproduksi secara massa. Yang pertama, perusahaan semen. Contohnya PT Semen Tiga Roda. Yang kedua, perusahaan pupuk. Contohnya PT Pupuk Sriwijaya. Dan yang ketiga, perusahaan tekstil. Contohnya PT Famatex. Selanjutnya, ada 3 biaya produksi dalam metode harga pokok proses. Yang pertama ada biaya bahan atau material cost. Yang kedua ada biaya tenaga kerja atau payroll cost. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya bahan atau material cost. Biaya bahan meliputi pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Biaya bahan penolong tidak dimasukkan dalam biaya overhead pabrik, dan biaya bahan dibebankan secara langsung pada produksi berdasarkan biaya bahan yang sesungguhnya terjadi. Biaya tenaga kerja atau payroll cost. Biaya tenaga kerja meliputi upah langsung, upah tidak langsung, dan semua biaya yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja bagian produksi seperti tunjangan kesehatan, tunjangan makan, pakaian pekerja, tunjangan pendidikan, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja dibebankan secara langsung pada produksi berdasarkan biaya tenaga kerja yang sesungguhnya terjadi. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya overhead pabrik meliputi semua biaya produksi tidak langsung selain biaya-biaya yang termasuk dalam biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik dibebankan secara langsung pada produksi berdasarkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi apabila memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, produksinya relatif stabil, dan yang kedua, biaya overhead pabrik khususnya yang bersifat tetap bukan merupakan bagian yang berarti dibanding dengan biaya produksi total. Data produksi. Istilah laporan biaya produksi sering disebut pula laporan harga pokok produksi. Laporan biaya produksi memuat 3 bagian pokok, yaitu yang pertama, data produksi atau schedule produksi. Yang kedua, biaya yang dibebankan. Dan yang ketiga, perhitungan harga pokok. Selanjutnya ada biaya yang dibebankan. Pada bagian ini dilaporkan mengenai perincian pembebanan biaya per satuan produk yang meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, perhitungan harga pokok.
Pada bagian ini dilaporkan mengenai harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen produksi terusannya atau ke gudang produk selesai. Contoh kasus. PT Belimbing Mas mengolah produk melalui dua departemen. Produk yang selesai dari departemen B dipindahkan ke departemen T untuk diproses menjadi produk selesai yang siap dijual. Adapun produk dalam proses per 1 Januari 1982 pada setiap departemen sebagai berikut. Kuantitas satuan departemen B sebesar 500 dan departemen T 400. Harga pokok dari departemen B kosong, departemen B 2.250. Bahan baku departemen B 705, departemen T kosong. Tenaga kerja departemen B 310, departemen T 156. Overhead pabrik departemen B 620 dan departemen T 144. Jumlah departemen B 1635 dan departemen T 2550. Tingkat penyelesaian produk dalam proses B adalah 100%. Produk yang dimasukkan proses dalam bulan Januari 1982 pada departemen B 6.000 satuan. Produk selesai dan dipindahkan ke departemen B sebanyak 5.000. Produk dalam proses pada akhir bulan Januari sebanyak 1.400 dengan penyelesaian 100%, biaya bahan dan 50% biaya konversi. Produk hilang di awal proses 100. Di departemen T, produk yang baru diterima dari departemen B sebanyak 5.000. 5.000 produk. Produk selesai dan dipindahkan ke gudang 4.000. Produk dalam proses akhir 1.000 dengan tingkat penyelesaian 50% biaya konversi. Dan produk hilang di awal proses sebesar 400. Biaya produksi yang terjadi dalam bulan Januari 1982. Biaya bahan baku departemen B 12.095 dan departemen T kosong. Biaya tenaga kerja departemen B 5.390, departemen T 8.844. Biaya overhead pabrik departemen B 10.780, departemen T 4.356. Adapun jumlah departemen B sebesar 28.265 dan departemen T 13.200. Dari data tersebut diminta untuk menyusun jurnal dan laporan harga pokok apabila perusahaan menggunakan metode harga pokok rata-rata atau average. Penyelesaian. Berikut adalah laporan harga pokok produksi PT Belimbing Mas pada departemen B bulan Januari 1982 dengan menggunakan metode average. Laporan produksinya, produk dalam proses sebesar 500, produk baru masuk proses sebesar 6.000, produk selesai dipindahkan ke departemen T sebesar 5.000, dan produk dalam proses sebesar 1.400, dan produk hilang awal proses sebesar 100, dengan jumlahnya masing-masing 6.500. Selanjutnya yaitu biaya yang dibebankan. Yang pertama, biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses sebesar 705 yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar 12.095. Total biayanya 12.800, yaitu dari 705 ditambah 12.095 dengan unit ekuivalensinya sebesar 6.400 dengan harga pokok yaitu 2, yaitu dari 12.800 dibagi dengan 6.400. Untuk biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses sebesar 310 yang dikeluarkan dalam periode sekarang 5.390, total biaya 5.700, unit ekuivalensi sebesar 5.700 dengan harga pokok 1. Biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses sebesar 620 yang dikeluarkan dalam periode sekarang yaitu Januari sebesar 10.780 dengan jumlah 11.400, yaitu 620 ditambah 10.780. Unit ekuivalensinya sebesar 5.700 dengan harga pokok per satuannya itu sebesar 2.
Adapun jumlah yang melekat pada produk dalam proses sebesar 1.635, yang dikeluarkan dalam bulan Januari sebesar 28.265 dengan jumlah 29.900 dan harga pokok yaitu 5. Selanjutnya, perhitungan harga pokok. Harga pokok produk selesai yaitu 5.000 dikali 5 yaitu 25.000. Harga pokok dalam proses satuan 1.400. Biaya bahannya 400 dikali 100% dikali 2 yaitu 2.800. Biaya tenaga kerja sebesar 1.400 dikali 50% dikali 1 yaitu 700. Dan biaya overhead pabrik 1.400 dikali 50% dikali 2 yaitu 1.400. Totalnya dijumlahkan menjadi 4.900 dan jumlah harga pokok yang diperhitungkan sebesar 29.900. Adapun cara untuk mencari jumlah dari produksi ekuivalen yaitu produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian. Untuk bahan sendiri yaitu 5.000 ditambah 1.400 dikali 100% yaitu 6.400. Untuk konversi sebesar 5.000 ditambah 1.400 dikali 50% yaitu 5.700. Selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi PT Belimbing Mas Departemen T pada bulan Januari 1982 dengan menggunakan metode average, yaitu laporan produksinya produk dalam proses sebesar 400, produk yang diterima dari Departemen B sebesar 5.000, produk selesai yang dimasukkan ke gudang sebesar 4.000, produk dalam proses sebesar 1.000, dan produk hilang awal proses sebesar 400 dengan jumlah masing-masing sebesar 5.400. Adapun untuk biaya yang dibebankan dari biaya Departemen B untuk yang melekat pada produk dalam proses sebesar 2.250 dan untuk biaya pada bulan Januari sebesar 25.000 dengan jumlah 27.250 dari 2.250 ditambah dengan 25.000 dengan unit ekuivalensinya sebesar 5.000 dan harga pokoknya sebesar 5,45. Untuk biaya tenaga kerja yang melekat dalam produk dalam proses sebesar 156 yang dikeluarkan pada bulan Januari sebesar 8.844 dengan total biaya 9.000 dan unit ekuivalensinya 4.500 dengan harga pokok sebesar 2. Untuk biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses sebesar 144 dengan biaya pada bulan Januari sebesar 4.356 dengan jumlah 4.500 dari 144 ditambah dengan 4.356 dengan unit ekuivalensinya sebesar 4.500 dan harga pokok sebesar 1 dari 4.500 dibagi 4.500 dengan jumlahnya untuk yang melekat pada produk dalam proses sebesar 2.550 dan untuk biaya pada bulan Januari sebesar 38.200 dengan total biayanya sebesar 40.750 dengan harga pokok sebesar 8,45. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok. Harga pokok produk yang selesai sebesar 33.800 dari 4.000 dikali 8,45 dan harga pokok produk dalam proses 1.000. Harga pokok produk Departemen B 5.450 dari 1.000 dikali 5,45. Biaya tenaga kerja sebesar 1.000 dari 1.000 dikali 50% dikali 2 dan biaya overhead pabrik sebesar 500
dari 1000 dikali 50% dikali dengan 1. Dengan jumlah 6.000 dengan total 6.950 dan jumlah harga pokok yang diperhitungkan sebesar 40.750. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama yaitu jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses awal, yaitu BDP BBB Departemen B sebesar 705, BDP BTK Departemen B sebesar 310, BDP BOP Departemen B 620, BDP harga pokok Departemen B ke Departemen T 2250, BDP BTK Departemen T 156, BDP BOP Departemen T 144 pada persediaan produk dalam proses Departemen B 1635 dan persediaan produk dalam proses Departemen T 2550. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal pencatatan pembebanan biaya yang terjadi pada bulan Januari 1982. Adapun jurnalnya yaitu BDP BBB Departemen B sebesar 12.095, BDP BTK Departemen B 5.390, BDP BOP Departemen B 10.780, BDP BTK Departemen B 8.844, BDP BOP Departemen T 4.356, pada persediaan bahan 12.095, pada gaji dan upah 14.234, pada BOP Departemen B 10.780, pada BOP Departemen B 4.356. Jurnal selanjutnya yaitu jurnal pencatatan harga pokok produk yang selesai yang dipindahkan ke Departemen T. Adapun jurnalnya yaitu BDP harga pokok Departemen B ke Departemen T sebesar 25.000, pada BDP BBB Departemen B 10.000, BDP BTK Departemen B 5.000, BDP BOP Departemen B 10.000. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatan harga pokok produk dalam proses akhir Departemen B, yaitu persediaan produk dalam proses Departemen B 4.900, pada BDP BBB Departemen B 2.800, BDP BTK Departemen B 700, BDP BOP Departemen B 1.400. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatan harga pokok produksi selesai yang dipindahkan ke gudang, yaitu persediaan produk selesai 33.800, pada BDP harga pokok Departemen B ke Departemen T 21.800, BDP BTK Departemen T 8.000, BDP BOP Departemen T 4.000. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatan harga pokok produk dalam proses akhir Departemen T, yaitu persediaan produk dalam proses Departemen T sebesar 6.950, pada BDP harga pokok Departemen B ke Departemen T 5.450, BDP BTK Departemen T 1.000, BDP BOP Departemen T 500. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses dengan menggunakan metode rata-rata atau average. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat pada para pendengar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.